hadirat-Mu memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan sebelum kami berdoa, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah firman Tuhan yang keluar melalui bibir mulut hamba-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling subur, sehingga firman itu tertanam dan berakar kuat di hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah mata hati dan pikiran kami senantiasa selalu tertuju kepada-Mu. Biarlah hati kami melekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, glory haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sebelum kita berdoa, mari kita membaca firman Tuhan. Kita baca di dalam kitab 2 Samuel 24. 2 Samuel 24 akan saya bacakan. Pendaftaran dan hukuman. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Arun dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu Tirus dan segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda, di Berseba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat orang Israel. Ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, melihat Daud demikian. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia,
Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan pemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dan dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus, dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, "Demikian, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." Kalau kita membaca firman ini, bahwa Allah murka terhadap bangsa Israel, bahwa Allah murka terhadap bangsa Israel karena bangsa Israel telah berdosa kepada Tuhan, bahwa bangsa Israel telah berdosa kepada Tuhan, maka apa? Murka Tuhan menimpa bangsa Israel. Dia menghasut Daud untuk melawan bangsa Israel. Dan Daud, terutama juga Daud telah berdosa kepada Tuhan. Karena apa? Karena Daud merasa bahwa dia selalu menang di dalam, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, Daud selalu menang kalau dia berperang. Daud selalu menang kalau dia berperang. Bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, juga kepada Daud. Maka kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan, "Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu?" Di sini Daud, Allah memberikan tiga perkara kepada Daud. Allah memberikan 3 perkara kepada Daud: 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan melarikan diri dari para musuhnya, atau 3 hari penyakit sampar. Lalu Daud memilih, biarlah semua itu kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dan Daud memilih jatuh ke dalam tangan Tuhan daripada jatuh ke dalam tangan manusia. Lalu Allah mengutus malaikatnya untuk memusnahkan bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-15, di sana dikatakan, "Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Karena Allah murka, maka Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Karena banyak orang yang telah berdosa, karena bangsa Israel berdosa kepada Allah, maka ada 70 orang yang meninggal. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan pemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Dan kalau kita membaca di ayatnya yang ke-18, karena Daud bertobat, maka pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergi
pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Daud bertobat dan apa? Allah menyuruh Daud untuk apa? Untuk mendirikan mezbah. Mengapa Tuhan menyuruh membangun mezbah? Mengapa Tuhan menyuruh membangun mezbah? Tuhan mempunyai tujuan yang itu. Yang pertama, untuk memperbaiki rohani. Untuk memperbaiki rohani. Supaya apa? Supaya rohani kita kuat. Terkadang rohani kita lemah. Terkadang kerohanian kita lemah. Kurang diperhatikan. Karena apa? Manusia itu memperhatikan yang jasmani, tetapi Allah memperhatikan yang utama, yaitu kerohanian kita dahulu, supaya kerohanian kita kuat. Dan yang kedua, yaitu untuk memperbaiki persekutuan dengan Tuhan. Terkadang apa? Terkadang pekerjaan kadang menyibukkan kita. Pekerjaan kadang menyibukkan kita. Malah meskipun kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi apa? Kita tidak di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan mendirikan mezbah, maka persekutuan kita dengan Tuhan dapat diperbaiki. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki iman. Karena apa? Ada kalanya yang namanya iman itu kadang turun naik, terkadang kita lemah iman kita. Ada kalanya karena kebutuhan ekonomi, kadang seseorang rela tidak mengakui Tuhan di hadapan orang lain. Kalau kita membaca di dalam Petrus, bagaimana Petrus waktu itu? Bagaimana waktu itu Petrus? Dia takut dikucilkan, maka dia rela tidak disebut orang Kristen. Dia menyangkal Tuhan. Contohnya Petrus, ketika di hadapan seorang hamba perempuan, ketika Petrus ada di hadapan hamba seorang perempuan, perempuan itu tadi berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Engkau selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi apa kata Petrus? Petrus menyangkalnya, aku tidak kenal dengan Yesus. Aku tidak kenal dengan Yesus. Bahkan apa? 3 kali Petrus menyangkal. Karena apa? Dia takut sama orang. Dia takut mengakui Yesus. Dan tetapi Petrus bertobat. Dan yang keempat, yaitu menghentikan hukuman Allah. Yang keempat, menghentikan hukuman Allah. Masalah, malapetaka, sakit, penyakit bisa dihentikan, yaitu jika orang-orang percaya mau membangun mezbah. Bagaimana cara membangun mezbah? Allah sendirilah yang memimpin Daud untuk memulihkan kehidupannya. Dengan kata lain, Daud mau bertobat kembali. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang keluarga datang kepada saya. Dia rumah tangganya selalu cekcok. Ternyata ada orang ketiga. Lalu dia bertanya pada saya. Dia curhat pada saya. Lalu saya katakan, bagaimana hubungan ibu dengan suami? Dan bagaimana hubungan ibu dengan Tuhan? Apakah masih ada persekutuan dengan Tuhan? Apakah ada doa di dalam keluarga? Lalu saya sarankan keluarga ibu ini untuk membangun mezbah
adakan mezbah doa. Biarpun mungkin suami kita tidak bisa, kita bisa dengan anak-anak. Kita bisa dengan anak-anak. Karena apa? Suami kadang dia sibuk bekerja.